Halo, shalom semuanya. Jumpa kembali bersama saya Hendry Liu DMK. Oke, saya akan menyapa saudara-saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Saya percaya keadaan saudara saat ini sangat luar biasa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oke, tidak berlama-lama kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, di mana saya akan membahas satu tema dalam kuasa doa dan pujian ya. Jadi di dalam kuasa doa dan pujian itu ada kuasa Tuhan yang akan bekerja ya. Mari kita sama-sama belajar satu firman Tuhan yang sangat luar biasa ini. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Bapa yang setia. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini Tuhan. Terangi hidup kami dengan firman-Mu Tuhan, agar kami boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Tuhan, Engkau juga berkati jemaat-Mu Tuhan yang saat ini sedang mendengarkan program ini Tuhan. Kiranya Tuhan mereka boleh memperoleh kebenaran-Mu Tuhan, dan kebenaran-Mu yang memerdekakan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu ini Tuhan yang hendak menyampaikan firman Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan sebagai perpanjangan suara-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi firman-Mu dalam nama Yesus. Allah Roh Kudus, bekerjalah dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Oke, tidak berlama-lama, langsung saja kita ambil Alkitab. Bagi saudara yang sedang pegang Alkitab, mari kita buka sama-sama di Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-24 sampai yang ke-26. Saya akan bacakan ya. Demikian firman Tuhan. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam sugan yang kuat. Tetapi tengah malam, Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Demikian firman Tuhan. Wow, luar biasa ya. Firman ini menceritakan bagaimana Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara, dan bukan saja hanya itu, tapi kakinya dibelenggu ya, dibelenggu, dipasung dengan kuat ya. Ini sangat tersiksa tentunya saudara. Sudah masuk penjara harus dipasung lagi saudara, dan dibelenggu kakinya saudara. Dan seperti yang kita tahu bahwa Paulus dan Silas ini masuk penjara bukan karena melakukan kesalahan seperti yang terjadi di masa kini, atau melakukan kriminal, atau melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Tidak ya. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, yang dipakai Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa. Mereka masuk penjara karena difitnah. Mereka masuk penjara karena Injil saudara, karena memberitakan firman Tuhan saudara. Mereka dipenjara oleh karena kebenaran saudara, bukan karena kejahatan ya saudara. Oke, kita dapat melihat bagaimana Paulus dan Silas ini mengambil sikap hati yang tenang di dalam Tuhan, karena mereka percaya Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang hidup saudara. Demikian kehidupan kita, demikian saudara. Ketika kita menghadapi masalah, hendaklah kita mengambil sikap yang tenang seperti mereka saudara, seperti para rasul ini saudara. Karena kita harus memiliki hati yang percaya penuh dan bergantung kepada Tuhan. Apapun keadaan saudara, percayalah saudara, ambil sikap doa dan
lakukan pujian kepada Allah. Karena Allah kita dalam keadaan apapun kehidupan kita, Dia Allah yang layak dipuji dan Allah layak disembah, saudara. Amin ya saudara. Jadi bukan hanya pujian dan doa aja yang dinaikkan tanpa apa-apa, tapi kita tahu ada sesuatu yang akan terjadi ketika kita menyerukan nama Yesus Kristus, ketika kita menyembah Allah kita, ketika kita memuji Allah kita dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita percaya sesuatu akan terjadi, saudara. Seperti kisah yang saya bacakan ini, Paulus dan Silas pun mengalami terobosan, di mana ketika mereka dipasung, ketika mereka dibelenggu, tapi roh mereka tidak ya saudara ya. Tubuh mereka boleh dipasung, boleh dipenjara, boleh dikurung, tapi roh mereka saudara bebas di hadapan hadirat Allah. Nah, ini yang harus kita lakukan walaupun keadaan saudara saat ini terhimpit masalah. Bebaskan roh saudara untuk memuji Tuhan. Jangan terhanyut dalam masalah saudara. Percayalah Tuhan yang ajaib, Tuhan kita yang hidup, sanggup mengubahkan kehidupan kita. Amin saudara. Nah, apa yang terjadi saudara ketika mereka menyembah Tuhan di dalam penjara, dalam keadaan terpasung saudara, mereka memuji Tuhan, menyembah dan berdoa dengan sungguh-sungguh, maka terjadilah gempa bumi yang begitu dahsyat saudara, sehingga sendi-sendi penjara terlepas saudara. Wow, dahsyat saudara pembelaan Tuhan atas hamba-hambanya saudara. Amin. Jadi Tuhan membela orang-orang yang benar. Ketika saudara hidup benar, jangan khawatir, Tuhan pasti datang membela dan menolong kehidupan saudara. Seperti yang terjadi pada Paulus dan Silas pada saat itu saudara. Ya, jadi apapun yang membelenggu kehidupan saudara, apapun yang mengikat kehidupan saudara, ketika saudara memuji, menyembah, ada kuasa yang mengalir di atas pujian dan akan menyelesaikan setiap permasalahan saudara. Karena Tuhan kita, Allah kita, Yesus Kristus bertata di atas puji-pujian. Hanya Dia yang layak dipuji dan layak disembah. Jadi mulai hari ini kita jangan malas menyembah Tuhan, jangan malas berdoa saudara. Karena melalui penyembahan, melalui doa kita akan mengubah segala sesuatu yang bagi kita mustahil. Tapi bagi Allah kita tidak ada yang mustahil saudara. Sesuatu akan terjadi, kebebasan akan terjadi, kelepasan akan terjadi. Amin saudara. Saudara jangan khawatir, saudara harus memiliki hati yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Amin saudara. Dahsyat loh saudara, dengan memuji Tuhan, setan-setan dikalahkan. Dengan memuji Tuhan, manusia-manusia boleh mengenal Allah. Dengan memuji Tuhan, banyak jiwa diselamatkan saudara. Dengan memuji Tuhan, maka persoalan kita Tuhan bereskan. Wow, jadi mulai hari ini kita tahu nih rahasianya. Dalam doa dan pujian ada kuasa, ada urapan, ada pertolongan yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Jadi mari mulai hari ini kita mengambil sikap hati seperti Paulus dan Silas saudara. Kita jangan bersedih hati, kita jangan bersungut-sungut menghadapi kehidupan ini. Kita harus kuat saudara, karena kita tahu siapa yang membela kita. Yesus Kristus Tuhan. Allah kita yang hidup tidak pernah meninggalkan kita di dalam keadaan apapun. Amin saudara. Jadi milikilah rasa yang percaya diri dan percaya kepada Tuhan, bahwa saudara mampu bersama Tuhan melewati setiap perkara di dalam kehidupan saudara. Amin ya saudara ya. Jadi jikalau kita sudah tahu kebenaran ini, maka kebenaran ini akan memerdekakan kita. Kita akan lebih bersemangat lagi untuk datang kepada Tuhan, karena kita tahu ada pengharapan di dalam Tuhan, ada mujizat di dalam Tuhan.
Amin. Keadaan kita, manusia mungkin tidak dapat lagi menolong kita, saudara. Tapi kita punya hati yang bersukacita, senantiasa bersama Tuhan. Kita punya respon yang peka akan Tuhan, saudara. Itulah modal kita hidup, saudara. Itulah modal kita satu-satunya. Kita boleh bergantung kepada Tuhan, saudara. Dan ketika kita percaya datang kepada Tuhan, maka mujizat demi mujizat akan terjadi. Amin ya saudara ya. Jadi mulai hari ini kita harus rajin-rajin lagi berdoa, memuji Tuhan. Walaupun ada masalah atau tidak ada masalah pun, Dia tetap Tuhan yang layak dipuji. Jangan hanya ada masalah saja yang datang kepada Tuhan. Ketika keadaan saudara sedang baik-baik, lupa akan Tuhan. Jangan, saudara. Amin. Justru kita terus mempersiapkan diri kita. Sedia payung sebelum hujan, saudara. Jangan tunggu hujan baru cari payung, saudara. Kita akan keteter, kita akan kelabakan. Walaupun Tuhan sanggup menolong kita dalam keadaan terhimpit sekalipun, namun kita mau punya hati yang mengasihi Tuhan. Amin. Kita bukan datang kepada Tuhan hanya ada maunya saja, tapi kita datang kepada Tuhan karena kita betul-betul mengasihi Tuhan. Amin ya saudara ya. Miliki hati demikian saudara, maka tangan Tuhan yang berlobang paku itu akan menolong kehidupan saudara. Amin saudara. Diberkati ya hari ini Tuhan dengan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa saudara. Amin. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan ada kuasa di dalam doa dan pujian Tuhan. Kami sudah mendengarkan kisah Paulus dan Silas, di mana Paulus dan Silas ini dipenjara, dibelenggu, dipasung Tuhan, tapi hatinya tidak Tuhan, hatinya terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau Tuhan dalam keadaan apapun, kami mau membebaskan roh kami sebebas-bebasnya memuji menyembah Engkau, sebab Engkau Allah yang layak dipuji, layak disembah. Dan kami percaya ketika kami masuk dalam pujian dan penyembahan, maka ada mujizat, ada pertolongan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati jemaat-Mu yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang senantiasa menolong kehidupan mereka. Engkau tahu kebutuhan jemaat-Mu, Engkau tahu kebutuhan jemaat-Mu Tuhan. Kau berkati mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin dalam nama Yesus Kristus. Oke, bagi saudara-saudara, teman-teman sekalian yang merasa channel ini memberkati saudara, boleh bantu subscribe untuk mendukung channel ini terus boleh berkembang untuk kemuliaan Tuhan. Oke, terima kasih untuk saudara semuanya. Sampai jumpa di next firman berikut. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.